Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnur Seha, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Sukajaya 2. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Haji Edi Suraidi, Kepala Sekolah SDN Sukamulya 3. Selamat pagi Bapak. Pagi. Terkait tugas CGP yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang praktik pengambilan keputusan, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak karena Bapak di sini adalah sebagai seorang pemimpin. Jadi saya ingin memberikan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan yang telah Bapak ambil di sekolah yang Bapak pimpin. Ya, mudah-mudahan dengan kesemangatan Ibu dan beberapa hal yang mungkin dipertanyakan kami selaku pimpinan atau sebagai kepala sekolah di SD Sukamulya 3 ini, mudah-mudahan bisa menjawabnya. Mangga dipersilakan tanya untuk pertanyaan. Ya, Terima kasih Bapak atas waktunya, Masya Allah luar biasa. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak? Tentang dilema etika ya Bu ya? Iya Bapak. Kalau melihat dari pemahaman dari kami yang namanya dilema etika itu ya artinya sesuatu yang artinya pilihan, di mana pilihan tersebut dia merasa sulit untuk kita pisahkan atau kita lakukan dari salah satunya karena sama-sama, dan memang itu adalah merupakan suatu yang sangat sama-sama beratnya. Artinya jadi dilema mana yang harus pilih, mana yang harus kita tunda terlebih dahulu, tapi memang harus ada suatu keputusan untuk memilihnya juga. Nah, kalau diartikan dalam hal istilahnya etika, berarti etika itu ada di sana yang merujuk pada suatu norma, ya, suatu norma di mana norma itu adalah peraturan, ya, seperti perundang-undangan, seperti norma agama, norma sosial dan yang lain-lain. Nah, berarti di sana ketika kita di sekolah dihadapkan dengan dilema etika tadi, ya berarti kita harus bisa menemukan ketika di sana ada kasus-kasus yang harus kita pilah dan dipilih, mengidentifikasi mana yang termasuknya dilema etika, ya tentu kita tidak serta-merta sebagai kepala sekolah sendiri. Jadi kita harus katakanlah kita harus bersama-sama dengan rekan guru atau sebagai tim. Di sini juga tidak harus berdiri di sekolah dan guru saja. Ada yang pihak lain untuk bisa menjadikan penyelesaian untuk permasalahan tadi. Nah, kalau memang itu adalah permasalahan yang timbul di intern, di antaranya oleh kami sebagai kepala sekolah, sebagai guru untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi. Nah, ketika sudah menemukan permasalahan tadi dan sudah tahu dari permasalahan tersebut, kita harus bisa menemukan bagaimana solusinya untuk bisa menyelesaikan seperti itu. Nah, barangkali itulah kita untuk mengidentifikasinya harus mencari dulu permasalahan, kita temukan berembuk dengan rekan-rekan guru yang Baik Bapak, jadi untuk ini Bapak akan mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama tentang kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya mengandung nilai-nilai kebajikan? Dengan tadi yang namanya pemahaman pengertian tadi, tentu kita harus bisa melibatkan dengan yang lain. Kita sudah melibatkan dengan rekan atau tim yang lain dengan mengambil suatu keputusan yang tentu di sana permasalahannya yang muncul tadi ya betul-betul tahu, dan kita juga harus tahu yang menghadapinya. Sebagai anak itu ada beberapa yang dilakukan anak tersebut, kita tidak bisa sebagai kepala sekolah bisa menyelesaikan anak tersebut, ya kita harus bisa mengajak gurunya
ataupun guru-guru yang lain juga. Barangkali kan yang namanya anak itu dari kegiatannya tidak harus satu guru, jadi dari guru-guru yang lainnya juga. Nah, sehingga kita bisa mengetahui harus bagaimana caranya. Berarti untuk menyelesaikan ya harus sama-sama. Berarti menyelesaikannya secara bersama-sama dan selalu ada alasan yang dibalik semua kejadian gitu ya Pak? Iya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini dalam pengambilan keputusan Pak? Langkah-langkahnya ya dalam mengambil keputusan ketika di sana ada dilema etika, yaitu kita harus tahu dulu fakta-faktanya, ya, atau data-data yang ada tentang masalah yang bersangkutan atau permasalahan tersebut. Nah, ketika sudah tahu, ya, tapi awalnya juga kita harus bersama-sama ya langkahnya. Tadi kan kita identifikasi ya, identifikasi dengan kita punya guru-guru atau punya tim. Nah, di sana kita harus mencari fakta, jangan sampai memutuskan tanpa fakta, tanpa data, ya kita bingung gitu. Nah, kita data tersebut munculkan permasalahan yang ada, lalu kita harus tahu, harus mencari bagaimana permasalahan tersebut supaya selesai. Nah, berarti nanti ketika sudah penyelesaian atau kita sudah menemukan sesuatu data, kita selesaikan data tersebut tentang dilema tadi, lalu kita mengambil suatu solusi untuk mencari keputusan. Jadi solusilah di sana yang kita hadapkan atau kita penyelesaiannya, tapi tetap dengan cara keduanya bisa kerja sama. Dalam hal seperti itu. Baik. Pertanyaan yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tentang masalah pengambilan keputusan yang paling efektif Pak? Tergantung dari kalau kita berbicara masalah kasusnya, kasusnya ada di mana, apakah kasusnya itu dilemanya dalam hal intern ataukah dengan mencakup di luarnya juga. Nah, kalau kita intern ya berarti di sana ya cukuplah kita dengan dalam hal penyelesaian, terkecuali kalau sifatnya yang melibatkan yang lain gitu, di luar artinya di dalam lingkungan sekolah. Nah, misalnya dengan kan kadang-kadang yang namanya anak itu kan bisa saja bergesekan dengan murid yang lain, bisa saja dengan anak yang di luar di sana dari luar sekolah. Nah, kalau seperti itu penyelesaiannya ya berarti kita harus melibatkan dengan yang lain juga. Tapi kalau seandainya intern ya cukuplah dengan diri yang ada, dengan kepala-kepala yang ada. Nah, itu barangkali untuk efisien dalam memberikan keputusan. Tadi ya data-data tidak lepas gitu. Tidak lepas dari data-data ya. Iya. Yang kelima Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya menurut Bapak seperti apa? Nah, kadang-kadang memang ya kadang-kadang ya ini yang namanya dilema kan tidak tiap waktu, hanya sesaat atau sewaktu-waktu saja lah, tidak menentu, tapi bisa saja muncul, bisa saja tidak. Alhamdulillah di sini itu ya hal-hal yang mungkin untuk menjadi hambatan ya tadi ya dalam menjalankan tugas ini, jika dilema itu seperti itu ya memang ya seperti orang ya termasuk orang-orang yang memiliki pengaruh ya orang pengaruh. Nah, itu adalah suatu memberikan kebijakan yang mungkin sangat-sangat riskan sebenarnya kalau seandainya bersentuhan dengan seperti tadi ya, yaitu tentang masalah hambatan ketika memberikan kebijakan, yaitu seperti dengan orang yang berpengaruh, dengan orang-orang tokoh, nah seperti itu. Nah, itu barangkali suatu hambatan untuk memberikan keputusan atau kebijakan di dalam menyelesaikan suatu dilema etika. Nah, barangkali seperti itu. Jadi ini ya Pak, orang-orang berpengaruh juga mempengaruhi keputusan kita ya Pak? Jelas, karena misal di sana ada kebijakan dari luar
yang menginginkan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan sekolah. Seperti contoh, ini kadang-kadang kasus seperti ini. Ada anak, sebenarnya anaknya itu anak keterbatasan dalam hal skillnya atau kemampuan, mungkin keterbatasan karena memang banyak penyebab, karena kurang belajar atau apa, karena mungkin merasa ya mungkin secara ini sosial mungkin malu ya ketika anak itu tidak bisa meraih prestasi atau tidak juara lah, karena gengsinya orang tersebut, karena merasa tokoh atau orang yang berpengaruh atau orang pejabat lah istilahnya. Ketika anaknya di bawah, rankingnya di bawah, ya seolah kan seperti itu. Ya gimana caranya supaya ini anak jadi pintar, padahal kemampuannya nggak ada kan gitu. Ya, betul. Jadi itu yang menjadikan dilema. Atau bahkan ketika anak tidak mampu dalam apa dulu kan istilahnya kalau tidak mampu untuk naik kelas ya tertunda, artinya ditinggal kelas. Nah dulu, tapi sekarang itu dilema ini yang mungkin nyata lah, seperti dilemanya anak tersebut itu naik ya, sekalipun tidak mampu harus dinaikin. Nah itu adalah dilema, tapi tetap keputusan yaitu tetap pada aturan kebijakan pemerintah dan memang kebijakan dari kepala sekolah memberikan kepada yang penting untuk kepentingan siswa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika, atau Bapak langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuknya atau bagaimana dengan prosedurnya yang bisa Bapak jalankan? Jadwal ya tentang masalah penyelesaian ini, sebenarnya ketika ada masalah yang memang harus diselesaikan, tapi yang namanya masalah ataupun tadi permasalahan itu kan tidak sebagai bentuk rutin ya, tidak muncul hari ini muncul, besoknya muncul lagi, ataupun sebulan sekali muncul, seolah bahkan ada istilahnya apa ya, jenjang-jenjang yang memang harus rutin enggak. Nah ini tapi tetap kita harus mempersiapkan juga ketika di sana ada kemunculan dilema tadi tentang masalah etika. Ya ketika muncul ya kita rencanakan untuk penjelasannya, baik itu waktu ataupun dengan tim sebagai koordinator atau koordinasi supaya bisa menyelesaikan ini. Jadi intinya ketika muncul kita jadwalkan, kita selesaikan, kita koordinasi dengan rekan-rekan guru. Tidak perlu kita ketika di sana ya seperti tadi disampaikan, ketika munculnya dilema tadi, etika tadi, permasalahannya intern atau dengan luar. Nah kita memang di sini kan punya yang namanya komite, dewan guru, dan saya sendiri sebagai kepala sekolah memang itu adalah satu tim ya untuk bisa menyelesaikan problem-problem tadi ataupun dilema etika tadi. Nah barangkali tidak semestinya kita harus menjadwalkan dengan jadwal tertentu, kita harus bisa kalau tidak ada masalah ya udah nggak ada. Nah barangkali seperti itu. Baik Pak, jadi masalah ada kita akan selesaikan di saat masalah itu ada Pak ya. Yeah. Selanjutnya adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika ini Pak? Tentu karena tidak lepas kita dari pantauan atau tidak lepas dari kebijakan orang lain, dan tidak lepas juga dari permasalahan, dan memang tidak diatur ya, yang namanya sekolah itu tidak sendiri, ada partner yang namanya komite. Nah di sanalah komite itu adalah suatu lambang atau suatu organisasi yang memang sebagai partner ya, kita bisa mengajak kerjasama, sebagai pengawasan juga bisa untuk ke sekolah, yaitu komite. Maka dengan itu kita ketika ada permasalahan yang menyentuh dengan kemasyarakatan, dengan lingkungan, dengan orang tua, ya kita tetap menggandeng, mengajak dengan komite untuk bisa menyelesaikannya. Jadi ada di samping memang satu tim, sebenarnya satu tim dalam menyelesaikan pendidikan, baik kebutuhan untuk
pendidikan yang ada di sekolah ataupun ketika kita berbicara dengan lingkungan atau dengan masyarakat. Ya tentu itulah yang mempermudah menjalankan pendidikan kita untuk menyelesaikan baik itu dalam hal pembelajaran ataupun dalam kegiatan ekstranya ataupun dalam kegiatan-kegiatan yang lain dan kegiatan di sekolah. Ya tentu di sini ya kita yang bisa mempermudah adalah komite. Ya selain artinya ada yang pihak-pihak lain, tapi jelas ya komite adalah yang bisa mempermudah untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan itu yang memang ya kalau prosedur strukturalnya mas sekolah ya ada korwil, ada yang lain, itu adalah bentuk dari hal yang artinya memang satu jalur. Tapi yang kebijakan-kebijakan yang lain ya mempermudah sekolah kita ya ada komite. Barangkali seperti itu. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang didapat atau Bapak petik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Nah, dengan kejadian-kejadian ini yang kami petik di sini berarti tetap ketika kita untuk menyelesaikan, yaitu kita harus bisa menyadari bahwa kita butuh dengan orang lain untuk bisa menyelesaikan. Nah, maka dengan itu kita tetap menjaga yang namanya koordinasi, yang namanya musyawarah. Nah, itulah intinya ketika kita paham betul bahwa ini adalah penting untuk menyelesaikan masalah, maka kita yang harus kita ambil yaitu bahwa kita perlu yang namanya koordinasi apapun bermusyawarah. Barangkali seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak, pertanyaan saya sudah selesai. Terima kasih juga, saya juga memberikan pertanyaan kepada kami yang barangkali itu dan bila mana ada yang tidak pas jawabannya atau bahkan sama sekali salah, ya kami mohon maaf atas keterbatasan saya. Ya. Jawaban ini tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, karena dalam pengambilan keputusan semuanya juga benar, karena pasti kita akan berpihak pada murid dan juga kita akan berpijak kepada nilai-nilai kebajikan gitu Pak. Jadi menurut saya dalam pengambilan keputusan ini semuanya benar. Ya pokoknya kuncinya tadi kita tidak lepas dengan koordinasi, tidak lepas dari musyawarah, keputusannya tetap berpihak kepada umum, kepada yang umum. Artinya tidak harus kita yang merasa itu adalah suatu hal yang salah artinya. Nah kita harus tetap memberikan keputusannya tetap kita ambil dari keputusan tersebut itu untuk kepentingan mana yang paling baik itu untuk kepentingan dari itu. Baik Bapak, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Haji Edi Suraedi, Kepala Sekolah SDN Sukamulya 3 dari Kecamatan Cilemaya Kulon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bapak terkait dengan tugas CGP yaitu demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan pimpinan. Nih saya ingin mewawancarai Bapak karena memang saya diberikan tugas untuk mewawancarai pimpinan. Kebetulan kan Bapak kepala sekolah saya, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya. Baik Bapak, yang pertanyaan pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ini Bu, kasus yang dilema, kemudian kedua rujukan moral kan? Iya. Yang dilema itu kebenaran dengan kebenaran kan ya? Itu yang harus kita pecahkan. Kemudian ada juga apa tadi? Rujukan moral Pak. Itu mungkin yang harus dibawahi. Semuanya itu harus kita pecahkan. Contoh, di sisi lain kita dituntut, ada tuntutan bahwa anak ini contoh kecil aja. Di sisi lain kita ada tuntutan bahwa siswa itu tidak boleh tertinggal kelas. Iya Pak. Tapi kenyataan memang pernah terjadi
anak jarang masuk sekolah ya. Iya. Nah itu harus tetap kita pecahkan. Nah, itu ya salah satu tadi. Baik Pak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau masalah itu kita harus berpihak pada anak ya, pada siswa. Nah, biasanya siswa kan banyak, artinya kita berpihak pada kelompok, bukan pada individu kita sebagai pimpinan atau kita sebagai guru. Nah, jadi acuan yang terbaik dalam hal ini kelompok. Baik. Untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama, kalau ada masalah, ini nggak boleh kita langsung, nggak boleh langsung memutuskan, tapi kita harus mencari akarnya, apa namanya, Mengidentifikasi gitu Pak ya. Jadi harus diketahui dulu, kemudian setelah itu juga harus apa namanya, kalau kita udah dapat permasalahannya, kita juga harus objektif. Nah, setelah objektif, mungkin kita ambil keputusan kan ya. Keputusan terbaik kan juga Bapak katakan bahwa semua keputusan tidak boleh dibuat. Selanjutnya Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika Pak? Ya, pada kasus dilema etika Pak? Dilema etika ya. Artinya yang dipertanyakan kan yang bisa pengambilan keputusan Bapak. Pengambilan yang bisa membantu kita kan. Iya kan, pengambilan keputusan Bapak. Yang bisa membantunya siapa saja, misalnya yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan ini. Kalau memang permasalahannya lunas, gampang, ya sumber yang paling dekat adalah ya guru-guru kita bisa jadi kita ambil pengawas, kemudian bisa jadi kalau permasalahan sudah meluas bisa jadi kita ambil dari komite ya, ada sama orang tua. Tapi kalau hemat Bapak yang paling pokok adalah musyawarah kita sebagai Baik, jadi musyawarah kita dulu sebagai pendidik. Setelah itu kalau memang tidak bisa kita menyelesaikannya, baru kita akan memperluas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Terus tantangan selama ini Pak yang dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika itu, tantangannya apa saja yang Bapak alami selama ini? Ya, tantangan yang mungkin berkaitan dengan masyarakat atau berkaitan dengan yang pernah dialami. Tantangannya seorang kepala sekolah jangan emosian, tidak boleh emosional. Apapun keputusannya, guru-guru beserta kita semua adalah sumber pembicaraan. Jadi kita harus bisa menekan emosional seorang pimpinan. Nah, itu tantangan utama. Walaupun kepala sekolah juga punya hati, cuma kita harus tekan gitu kan. Emosional itu harus ditekan bahwa keputusan yang baik adalah keputusan yang keluar dari hasil musyawarah guru. Baik, apakah Anda memiliki atau misalnya nih Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian dilema etika ini, atau misalnya langsung menyelesaikan masalah itu ketika masalah itu ada, atau misalnya harus dalam bentuk prosedur yang seperti apa yang Bapak jalankan dalam penyelesaian dilema etika seperti ini? Ya, pemecahan masalah berarti ya. Iya, kapan pemecahan masalahnya? Apakah selalu terjadwal ataukah langsung diselesaikan ketika masalah itu terjadi? Gimana masalah? Cuman
kalau untuk di sekolah, terutama lingkungan kita kalau memang toh masalahnya bisa diselesaikan, contohnya juga kan timbul masalah itu kan anak dengan anak ya. Nah, itu bisa saja kita selesaikan lah gitu kan. Waktu itu juga. Cuman kan kadang-kadang ada aja lah namanya itu permasalahan yang merembet keluar, anaknya laporan ke orang tuanya, yang satu juga laporan ke orang tuanya. Nah itu kan semuanya cari kebenaran. Terpaksa kita pakai jadwal dan bila perlu kita minta bantuan. Baik Pak. Ya pertanyaan selanjutnya nih Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Yang membantu Bapak selama ini dalam mengambil keputusan di dilema etika itu sendiri? Jauh betul nggak? Kalau Mungkin dengan cara apa, siapa yang membantu Bapak gitu. ya guru-guru lah kembali lagi. Yang namanya juga sekolah pasti masalahnya di sekolah pasti. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan sebagai seorang pimpinan? Jadi setelah Bapak simpulkan yang Ibu lontarkan ke saya, itu kan permasalahan semuanya kan? Permasalahan. Jadi semua masalah itu mesti ada konsekuensinya. Ada pertanggungjawaban yang akan kita pernah pertanggungjawaban. Apapun masalahnya, kita memiliki konsekuensi. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, saya Elis Nursefa dari SDN Sukajaya 2. Saya ingin mewawancarai Ibu sebagai Kepala Sekolah SDN Sukajaya 3. Saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Sukajaya 3 dengan Ibu Yaya Salia. Oke, hari ini saya bersama dengan Ibu Yaya Salia. Saya akan mewawancarai Ibu Yaya terkait tugas saya tentang demonstrasi kontekstual model 3.1 terkait dengan pengambilan keputusan oleh pimpinan. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ibu, mudah-mudahan Ibu berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Mangga. Baik Ibu, sekarang kita mulai ya pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya mengidentifikasi kasus tersebut dengan menelaah jika kasus tersebut memiliki kebenaran sama, maka termasuk ke dalam dilema etika. Terus namun apabila saya rasa kasus tersebut memiliki unsur benar dan salah, maka termasuk ke dalam bujukan moral. Namun yang sering terjadi di sekolah saya, kasus dilema etika itu misalnya kasus yang terjadi pada siswa berprestasi ya dalam bidang akademik dan olahraga. Saat mengikuti pertandingan, saya dilema dalam memberikan keputusan harus diikutkan mana nih, karena unggul di dalam dua-duanya. Hal ini mengikuti keduanya, saya takut siswa ini akan terjadi tidak fokus. Baik, jadi Ibu bilang jadi kasusnya ada dua siswa yang dua-duanya sama ya, bisa yang formal dan juga unggul di bidang olahraga. Baik, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti yang diucapkan? Ya. Jika terdapat dua kepentingan yang sama benarnya, maka pengambilan keputusan saya fokuskan terhadap minat siswa terlebih dahulu. Lalu kita telah bersama guru. Baik, Ibu akan mementingkan kepentingan siswa dulu ya Bu? Ya. Pertanyaan yang ketiga, langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini?
Yang pertama, saya mengidentifikasi masalah atau kasus. Yang kedua, menanyakan minat siswa tersebut. Yang ketiga, memberikan dukungan penuh atas keputusan siswa. Yang keempat, yaitu memberikan sarana dan prasarana yang mendukung. Jadi ibu mendukung ya apapun keputusan siswa ya. Hal apa saja, yang keempatnya Bu, hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika Bu? Yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, tentunya saya libatkan semua guru, yaitu untuk ikut andil dalam kasus tersebut. Baik, yang selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu? Biasanya dalam pengambilan keputusan tuh ada pro dan kontra, akan ada tantangan. Tantangan seperti apa yang ibu rasakan dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu yang pertama pengelolaan emosi, ya, dan keinginan sendiri. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu itu yang dibutuhkan oleh siswa. Jadi itu ya Bu, jadi yang paling pertama dalam tantangannya diri sendiri, emosi ya. Emosi. Kemudian selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika seperti ini Bu? Apakah misalnya ibu langsung menyelesaikan di tempat, atau ibu memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk ataupun prosedur, seperti apa yang ibu jalankan selama ini? Jika terdapat suatu kasus dilema etika, saya harus menyelesaikannya dengan pikiran yang tenang, agar pengambilan keputusan nantinya tidak menimbulkan kekecewaan. Jadi pengambilan keputusannya supaya tidak Mengecewakan, dengan situasi yang tenang. Apakah adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah selama ini, saya sangat terbantu dengan masukan dan saran dari para guru yang saya libatkan semua dalam pemecahan semua kasus dilema etika ini, yaitu terjadi karena ini kepentingan bersama. Jadi ibu melibatkan semua yang ada di sekolah ini. Untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pelajaran apa yang ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan tentang dilema etika? Dari pengalaman dilema etika ini, dari kasus yang saya jumpai di atas pembelajaran, yang saya petik adalah berpihaklah kepada siswa. Terkadang yang ikut tiket, baik belum tentu mereka itu nyaman. Seperti itu. Jadi keputusannya kita harus berpihak kepada murid ya Bu. Iya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya. Ibu Sama-sama. sudah membantu tugas saya dalam mewawancarai Ibu. Terima kasih. Demikianlah wawancara saya dengan Ibu Yaya Salia, Kepala Sekolah dari SDN Sukajaya 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.